Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rasio. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yang kedua, menggunakan faktor skala untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan rasio. Dan yang ketiga, menggunakan rasio dan laju perubahan yang terkait untuk menyelesaikan masalah. Kompetensi awal yang harus kalian pahami terlebih dahulu yaitu terkait dengan konsep rasio atau perbandingan dan menyederhanakan rasio. Ayo kita mulai belajar. Coba, apakah kalian tahu apa perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya pun akan semakin besar. Ingat ya, di sini besar, maka yang di sini juga besar. Kemudian perbandingan berbalik nilai yaitu perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya akan semakin kecil. Jadi di sini berbalik. Yang satu semakin besar, maka yang satunya lagi semakin kecil. Nah, kalian sudah tahu ya bedanya. Coba kita akan mengerjakan studi kasus ini. Di suatu pabrik roti, sebuah mesin dapat mengemas 100 pieces roti dalam waktu 5 menit. Masalah ini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kita bayangkan ya, jika 100 pieces 5 menit, maka jika kita perbesar menjadi 1000 pieces, maka waktunya menjadi berapa? Nah, hal tersebut terkait dengan perbandingan senilai. Lanjut ke kasus yang kedua, kakek memperkerjakan 2 orang tukang untuk merenovasi rumah. Pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 12 hari. Coba, ini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai? Coba kita bayangkan, jika pekerjanya ditambah, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin kecil, maka perbandingan yang terjadi adalah perbandingan berbalik nilai. Studi kasus yang ketiga. Di sebuah peternakan, 6 ekor kambing menghabiskan stok pakan dalam waktu 10 hari. 6 ekor, 10 hari. Jika kita tambahkan kambingnya, maka waktu yang akan digunakan untuk menghabiskan stok pakan tersebut akan semakin sedikit. Maka kasus tersebut termasuk kasus perbandingan berbalik nilai. Nah, kalian sekarang sudah dapat membedakan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Lalu, ayo kita pelajari lebih lanjut. Yang studi kasus 1, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengemas 2500 pieces roti? Di sini, tadi ya, kasusnya adalah 100 pieces roti dalam waktu 5 menit. Ini termasuk perbandingan senilai. Maka bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel. Di sini ada 100 pieces, maka waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit. Sedangkan yang ditanyakan adalah 2500 pieces, berapa waktu yang diperlukan? Nah, berdasarkan tabel, kita dapat susun persamaannya menjadi seperti ini. Kita lihat ya, ini 100, kemudian di sini 2500. Kita letakkan di sini perbandingannya 100 per 2500. Sama dengan di sini 5 menit, maka kita tuliskan 5-nya di atas, kemudian X-nya di bawah. Sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan cara menyilang. Nah, di sini X-nya kita silangkan ke sebelah sini. Nah, maka X-nya di sini. Kemudian untuk 2500 kita silang ke atas sebelah kanan dan yang 100 kita silang ke sebelah kanan bawah. Jadi X sama dengan 2500 dikali 5 dibagi 10. Hasilnya adalah 75.
Kita lanjut untuk studi kasus yang kedua. Kakek mempekerjakan 2 orang tukang untuk merenovasi rumah. Pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 12 hari. Di sini agar pekerjaan selesai dalam waktu 4 hari, berapa jumlah tukang yang harus dipekerjakan? Jadi di sini awalnya waktunya 12 dan pekerjanya 2 orang. Oke, kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, ada 2 orang, waktunya 12 hari. Berapa tukang? Ya, agar waktu yang dapat untuk menyelesaikannya adalah 4 hari. Nah, ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Sehingga saat menyusun persamaannya, kita harus membalik salah satu elemen. Nah, di sini 2 per X, ya, karena di sini kita tuliskan 2 per X, maka yang sebelah kanannya kita susun dengan dibalik. Harusnya kalau perbandingan senilai itu 12 per 4, maka di sini kita tuliskan dibalik 4 per 12. Sehingga dengan menyelesaikan persamaan tersebut kita mendapatkan 12-nya kita pindah ke sini, 4-nya kita pindah ke bawah, X-nya kita pindah ke kanan atas, sehingga dapat hasilnya adalah 12 dikali 2 per 4. Hasilnya adalah 6. 6 itu adalah berarti 6 orang. Studi kasus yang ketiga. Di sebuah peternakan, 6 ekor kambing menghabiskan stok pakan dalam waktu 10 hari. 6 ekor, ini 10 hari. Jika jumlah kambing bertambah menjadi 15 ekor, berapa lama stok pakan akan habis? Tadi ini termasuk permasalahan berbalik nilai, maka harus kita balik. Kita tulis kembali, sini 6 dibutuhkan waktu 10 hari, 15 kambing waktunya berapa hari? Nah, di sini ya, membalik. Nah, karena 6 per 15 yang dibalik yang sebelah kanan menjadi X di atas dan 10 di bawah. Dan menyelesaikan persamaan tersebut, kita mendapat X sama dengan 6 dikali 10 per 15. 10-nya ini kita pindah ke atas, sehingga mendapatkan hasilnya adalah 4 hari. Nah, kemudian kita akan membahas tentang skala pada perbandingan. Skala itu berkaitan dengan perbesaran atau pengecilan suatu objek tanpa merubah bentuknya, ya, tanpa ada perubahan bentuk. Nah, contohnya pada peta, denah, miniatur, dan sebagainya. Nah, perbesaran atau pengecilan ini tidak merubah bentuk karena menggunakan perbandingan atau rasio yang sama. Yuk, coba kita amati. Apakah kedua gambar di bawah ini proporsional? Kita lihat ya, di sini ukurannya 500 piksel, di sini 400 piksel. Sedangkan di sini 600 piksel dan di sini 300 piksel. Nah, ya betul, ini merupakan gambar yang tidak proporsional. Karena jika kita sederhanakan perbandingannya, yang satu adalah 500 dibanding 400, sehingga kita sederhanakan menjadi 5 banding 4. Kemudian yang kedua 600 dibanding 300, jika kita sederhanakan menjadi 2 banding 1. Kemudian coba gambar ini lagi, 500 dengan 400 dan 400 dengan 500. Nah, ini juga bukan untuk yang proporsional. Yang tadi 5 dibanding 4 dan yang ini adalah 4 dibanding 5. Kemudian kita lihat, nah ini 500 piksel dengan 400 dan sini 600 dengan 480. Kita harus lakukan perbandingannya dan sederhanakan menjadi hasilnya adalah 5 dibanding 4. Nah, di sini juga 5 dibanding 4, sehingga kita dapat nyatakan bahwa rasio panjang terhadap lebar dari kedua gambar ini adalah saling proporsional. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.